Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan. Apa kabar pemirsa TVmu dimanapun Anda berada? Kembali lagi bersama saya Rizky Nur Ilmi dalam Berita TVmu. Serangkaian informasi yang cerdas dan mencerahkan tentunya akan kami hadirkan selama 30 menit hanya untuk Anda. Inilah Berita TVmu selengkapnya. Mengawali berita pertama, pemirsa, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan memberikan penghargaan kepada tokoh nasional yang berjasa pada program UNESCO. Penyerahan piagam ini diberikan kepada para tokoh di 4 bidang, antara lain bidang pendidikan dan kebudayaan. Dalam rangka memperingati 70 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Komisi Nasional untuk UNESCO Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menyelenggarakan kegiatan penyerahan penghargaan kepada tokoh nasional yang berjasa kepada program UNESCO. Penganugerahan penghargaan berupa piagam oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan kepada 14 orang tokoh nasional yang telah berjasa terhadap program-program UNESCO, antara lain di bidang pendidikan, kebudayaan, sains, dan komunikasi. Kegiatan ini berlangsung di ruang sidang utama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kita berikan pada Bapak-Bapak Ibu di hadapan kita semua ini somewhat overdue. Mereka sudah melakukan begitu banyak hal untuk UNESCO, untuk pendidikan dan kebudayaan, serta sains, dan hari ini kita sama-sama merayakan dan merasakan kiprah mereka selama ini. Sekali lagi bertangan. Penerima penghargaan di bidang pendidikan yaitu Daud Yusuf, Koni R. Semiawan, dan Malik Fajar. Pada bidang sains yaitu Sangkot Marzuki, Indrawati Ganjar, dan Umar Anggara Jeni. Kemudian pada bidang kebudayaan yaitu Taufik Ismail, Edi Sediawati, Haryono Haryo Guritno, dan Taufik Abdullah. Sedangkan pada bidang komunikasi yaitu Bagir Manan, Herawati Diah, Jakob Utama, dan Ingwar Diman Joyonegoro. Acara ini juga dimeriahkan dengan penampilan berbagai tarian daerah yang dibawakan oleh Sekolah Inklusi Garuda Cendikia. Rizky Nurul Ilmi, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Malik Fajar yang merupakan tokoh dari Muhammadiyah mengaku terkejut dan tak terpikir jika dirinya mendapat penghargaan dari UNESCO. Malik Fajar sudah mengikuti kegiatan UNESCO dan pendidikan sejak tahun 1959 diwujudkan dalam perguruan Muhammadiyah. Salah satu tokoh nasional yang mendapatkan penghargaan dari UNESCO adalah Malik Fajar, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2010-2015 yang juga salah satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Ia mengaku terkejut dan tidak terpikir akan mendapatkan penghargaan tersebut. Wah, saya itu malah enggak terkejut juga karena saya tidak pernah berpikir yang macam-macam ya, yang semacam penghargaan macam-macam. Pihak UNESCO yang tahu, tapi saya mengikuti kegiatan UNESCO, kegiatan pendidikan kan mulai tahun 59 ya, jadi UNESCO kan programnya pendidikan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. Nah, saya sudah mulai 59 bergelut di bidang itu dan bukan sekedar bicara tapi juga melakukan langkah-langkah yang konkret lah ya, terutama diwujudkan di perguruan Muhammadiyah mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi ya. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir mengatakan, Malik Fajar adalah tokoh nasional Muhammadiyah yang banyak mengembangkan pendidikan, yang selalu konsen pada nilai-nilai kemanusiaan dan pengembangan sumber daya manusia yang semakin cerah.
Siti Nurjanah Johantini juga merasa bangga pada penghargaan yang diraih oleh tokoh nasional khususnya Muhammadiyah. Ini menjadi teladan bagi penerus bangsa lainnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Pusat Aisyah saat ini merasakan ada kebanggaan yang luar biasa karena ada tokoh-tokoh besar yang beliau-beliau ini adalah tokoh bangsa di bidang pendidikan, kebudayaan, dan informasi. Ini menjadi teladan bagi yang muda, terutama bagi generasi Muhammadiyah Aisyah. Kami menyampaikan rasa syukur dan bahagia kepada tokoh teladan kita, tokoh nasional kita, Bapak Profesor Dr. Malik Fajar, yang telah baru saja mendapatkan award dari UNESCO atas pengabdian dan jasanya memajukan pendidikan dan bangsa, khususnya pengakuan internasional oleh UNESCO. Rizky Nurul Ilmi, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, Menteri Perindustrian Saleh Hussein mengapresiasi peraturan Menteri Keuangan yang baru. Selain mempermudah penanaman modal, peraturan ini dapat menarik investor di saat kondisi ekonomi Indonesia yang semakin melemah. Melemahnya nilai tukar rupiah menyebabkan sejumlah sektor ekonomi Indonesia terpuruk. Lagi-lagi, rakyat yang terkena imbasnya. Bahan kebutuhan pokok menjadi mahal. Untuk memperbaiki kondisi ekonomi, upaya yang dilakukan dengan menerbitkan peraturan Menteri Keuangan baru yang berisi pengurangan pajak investor atau yang lebih dikenal tax holiday. Karena dengan adanya tax holiday dapat meningkatkan progres bisnis. Kementerian Perindustrian Saleh Hussein menyambut gembira PMK baru ini. Selain akan menarik banyak investor untuk menanamkan modal, karena PMK ini persyaratannya lebih memudahkan investor. Jika ekspor meningkat, maka akan membantu penguatan rupiah. Dari PMK yang baru ini kan kita sudah bisa melihat bahwa persyaratan-persyaratannya lebih diperingan, termasuk juga prosedur-prosedurnya juga lebih dipermudah, sehingga kita harapkan bahwa tujuan untuk bisa menarik investasi sebanyak mungkin ini bisa tercapai. Diharapkan para pengusaha dengan PMK ini lebih tertib pajak sehingga pemasukan negara sektor perpajakan meningkat. Arina Nurrohmah, Trio Prasetyo memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro mengeluarkan kebijakan pengurangan pajak penghasilan atau tax holiday. Kebijakan ini dibuat guna menarik para investor untuk berinvestasi. Kebijakan pengurangan pajak penghasilan atau tax holiday ini sebenarnya sudah dikeluarkan pada tahun 2011 lalu. Namun, mengalami revisi dan perubahan, sehingga Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro menyampaikan kembali hasil revisi kebijakan tax holiday tersebut. Di mana baik investor dalam negeri maupun asing bisa mendapatkan keringanan pajak penghasilan sebesar 50 hingga 100%. Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro menyampaikan kriteria lain dari investor yang bisa mendapatkan tax holiday. Di antaranya harus wajib pajak baru, lalu para investor harus menyimpan dana minimal 10% dari total investasinya di perbankan Indonesia. Ya, nah kemudian PMK ini PMK yang baru, dalam pengertian memang ada perubahan yang cukup mendasar. Nah, berikutnya, kriterianya sebagian besar sama. Ya. Pertama, harus wajib pajak baru. Jadi bukan wajib pajak yang lagi existing, lagi produksi, tahu-tahu minta tax holiday. Kedua, industri pionir yang tadi. Ya. Kemudian, secara umum, rencana investasinya minimum 1 triliun. Kecuali ada industri tertentu yang kita berikan relaksasi minimumnya 500 miliar. Kemudian menyampaikan surat pernyataan kesanggupan menempatkan dana di perbankan Indonesia paling sedikit 10% dari total rencana penanaman modal. Dan dana tersebut tidak ditarik sebelum saat dimulainya pelaksanaan realisasi penanaman modal. Jadi kita ingin melihat keseriusan dari investor. Setelah selesai acara, Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro segera meninggalkan ruangan dan enggan menjawab pertanyaan apapun yang diajukan para awak media. Noviani Nuraini, Trio Prasetyo memberitakan dari Jakarta.
Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal mendesak pemerintahan Joko Widodo agar mencabut perizinan atau tidak memperpanjang kembali perusahaan asing yang mengelola aktivitas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Persoalan di kawasan bongkar muat peti kemas Tanjung Priok, Jakarta rupanya tidak hanya persoalan dwelling time atau lama prosesnya saja. Namun, sejumlah persoalan bersamaan dengan itu pun muncul, diantaranya pengelolaan yang dituding menggunakan perusahaan asing. Padahal, Indonesia sendiri dinilai sudah mampu mengoperasionalkan sistem bongkar muat tersebut. Dalam diskusi yang digelar oleh Persatuan Buruh di Jakarta dipaparkan, pengelolaan sistem bongkar muat peti kemas di Tanjung Priok selama ini dilakukan oleh pihak asing, yaitu Pelindo II. Pusat Hukum dan Politik atau PUKAT Izal Zain sangat menyayangkan langkah pemerintah yang memberikan izin pengelolaannya pada perusahaan asing. Padahal, anak bangsa Indonesia sendiri sudah mampu bahkan memiliki alat yang setaraf dengan perusahaan asing tersebut. Kemudian privatisasi ini diminta untuk meningkatkan dianggap bahwa JSD tidak menguntungkan, itu juga sangat menggelikan lagi gitu. Dengan melihat laporan keuangan JSD, perusahaan ini sebetulnya bisa memberikan masukan yang banyak kepada negara, bisa meningkatkan keuangan negara dengan privatisasi ini atau menjual konsesi ini dengan harga yang lebih murah, maka impian untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak tidak akan tercapai. Jadi privatisasi adalah hal yang harus ditolak dalam perkara JSD. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Hari Gunawan sangat menyayangkan langkah kementerian terkait yang tidak sepenuhnya melakukan koordinasi dengan baik. Terbukti, barang yang sudah masuk yang dokumennya belum selesai, mestinya jangan ditempatkan di tempat itu yang akhirnya menumpuk lama penyelesaiannya. Dan lain sebagainya. Itu kan satu dengan yang lain saling keterkaitan. Seharusnya barang yang sudah masuk, logikanya aja. Kalau ternyata memang dokumennya belum selesai, ya jangan disimpan di situ dong, simpan di luar aja di gudang, jangan masuk dulu ke sini. Ini kan udah ditumpuk di situ, akhirnya jadi melambat kan. Berarti ada di sini ada benang merahnya. Koordinasi antara 18 kementerian yang terkait di sana nggak matching satu dengan yang lain, ya sendiri-sendiri jalannya. Kalau itu bisa jalan bersama-sama, harapan saya itu bisa lebih baik seperti itu. Terkait pengelolaan di Pelabuhan Tanjung Priok, privatisasi dan konsesi asing yang dilakukan oleh Kementerian BUMN diduga akan memperpanjang konsesi hingga 20 tahun mendatang. Hal tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN karena tidak transparan dan berpotensi merugikan keuangan negara. Dedi Musoni memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, jangan kemana-mana, Berita TV-mu akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami dalam Berita TV-mu. Pemirsa, dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berpengaruh besar terhadap sektor real selama ini. Hal itu membuat banyak perusahaan melakukan PHK untuk terhindar dari kebangkrutan. Berbeda dengan asuransi dan produk unit link yang justru terhindar dari dampak moneter. Berikut penuturan Yakub Nugraha selaku Asisten Vice President Mikro Insurance ACA Asuransi Syariah berikut ini. Ya, melihat kondisi yang sekarang ini, memang secara umum belum terlalu terlihat dampaknya, tapi mungkin kalau memang dampak dari industri misalnya ke dalam pemutusan hubungan kerja, otomatis kan tentu dari sisi sektor itu akan terjadi penurunan penutupan beberapa pabrik dan sebagainya. Otomatis tentu mereka yang menutup pabriknya otomatis tidak akan memperpanjang asuransinya. Ini dampak secara langsung. Kemudian kalau dari sisi untuk yang sektor yang real yang lain, kami sih berharap dengan adanya PHK ini, tentu kan seseorang dia kan harus tetap berusaha. Kalau ternyata dari dampaknya adalah mereka membuat usaha-usaha sendiri, katakanlah berwirausaha, nah otomatis tentu ini juga akan menjadi suatu peluang bagi perusahaan asuransi. Nah, tapi secara umum asuransi itu sebetulnya mestinya tidak akan terlalu banyak terpengaruh. Mengapa demikian? Karena kalau bagi masyarakat yang terutama yang tinggal di daerah-daerah yang rawan bencana, yang sering terjadi musibah,
otomatis tentu mereka harus membutuhkan perlindungan asuransi. Karena kalau tidak demikian, ya tentu beban ekonomi mereka akan semakin berat. Nah, sebenarnya ini memang jadi suatu PR yang cukup besar juga buat pihak asuransi, khususnya mungkin untuk asuransi yang mengandalkan produk-produk dari sisi investasi, nah seperti unit link dan sebagainya. Karena di mana ada gangguan dalam hal pendapatan, tentu mungkin akan berdampak kepada pembayaran premi asuransi. Mungkin itu akan ada ya. Kemungkinan besar akan ada penurunan dari sisi premi, tapi bukan berarti menjadi minus dibandingkan dengan tahun yang lalu. Karena bagi mereka yang sudah sadar dengan asuransi, mereka biasanya akan justru tetap harus membeli asuransi, melindungi dengan asuransi. Karena kalau memang di stop, itu akan repot kalau terjadi musibah yang tidak disangka-sangka, karena otomatis beban biaya dan sebagainya akan semakin berat. Jadi mungkin akan ada penurunan, tetapi tidak akan drastis. Tapi saya yakin ini akan bounce back kembali. Tentunya asuransi dalam menghadapi masalah ini ada beberapa hal. Yang pertama, bisa dilakukan semacam mengubah strategi pemasarannya. Untuk apa? Dengan catatan untuk mengurangi biaya-biaya yang mungkin saat ini termasuk biaya yang tinggi. Nah, sebagai contoh, mungkin mereka bisa mengubah strategi dengan menggunakan internet, lebih banyak dengan internet sehingga akan menekan biaya-biaya. Dan juga yang kedua, mungkin bisa dikembangkan dari sistem agency. Karena pada waktu mengembangkan sistem agensi, otomatis biaya operasional perusahaan tentu akan lebih berkurang dibandingkan dengan mereka harus mengembangkan kantor cabang mereka masing-masing. Itu mungkin dua hal yang bisa dilakukan oleh perusahaan asuransi. Kami sih sebetulnya berharap kalau kondisi perekonomian ini akan menjadi lebih stabil, sehingga dengan demikian ujung-ujungnya industri akan menjadi lebih stabil, tentu akan otomatis berdampak kepada bisnis-bisnis yang akan diasuransikan. Jadi kami tetap berharap pemerintah bisa terus menjaga baik dari sisi moneternya, tapi juga jangan lupa dijaga dari sisi sosialnya. Karena apa? Kalau tidak bisa dijaga dengan baik, akan terjadi mungkin keresahan di dalam masyarakat. Mungkin ini tidak berharap ya, kalau memang nanti sampai terjadi kerusuhan, tentu yang akan berdampak nanti dari pihak asuransi. Karena apa? Kalau ada kerusuhan, otomatis kerugian yang dialami itu nanti kembalinya ke klaimnya ke asuransi. Jadi ini harus dari sisi sosial di maintain ya, dari sisi finansial juga apalagi. Itu mungkin Pak. Jarak yang jauh antara Mahtab dengan Masjidil Haram selalu menjadi masalah bagi jemaah haji Indonesia. Keluhan itu terdengar setiap tahunnya. Untuk menyiasati kondisi itu, pemerintah Indonesia menyediakan bus sholawat untuk mengantarkan jemaah menuju Masjidil Haram. Pada musim haji tahun 2015 kali ini, pemerintah Indonesia kembali menyediakan transportasi haji bagi jemaah haji Indonesia yang berada jauh dari Masjidil Haram. Sebanyak 209 bus selawat disediakan untuk melayani sekitar 119.000 jamaah yang diperkirakan jaraknya lebih dari 2 km dari Masjidil Haram. Bus selawat merupakan layanan transportasi untuk memudahkan jamaah dalam melaksanakan ibadah. Bus selawat akan menggunakan beberapa terminal di sekitar Mekah menuju terminal terdekat dengan Masjidil Haram. Tentu saja bus ini gratis. Kehadiran bus sholawat tentu saja memberikan kemudahan bagi jamaah karena bus ini tersedia untuk 24 jam. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Abdul Jamil mengatakan, untuk prosesi haji tahun 2015, pemerintah menyediakan 33 titik halte untuk bus sholawat. Bus sholawat diperuntukkan bagi jamaah yang menempati rumah atau mahtab dengan jarak lebih dari 2 km seperti Aziziyah, Syisyah, Raudhah. Namun ada juga mahtab yang jaraknya tidak sampai 2 km tapi dilalui bus sholawat seperti Mahbas Jin atau Misfilah. Khusus bagi jamaah yang bermahtab di Masbah Jin, pemerintah Arab Saudi melarang jamaah untuk berjalan kaki karena melalui banyak terowongan yang dilintasi banyak kendaraan. Sehingga sangat rawan kecelakaan, maka bus sholawat adalah solusi transportasi bagi jamaah. Dari 33 halte yang disediakan, bus sholawat akan menuju Terminal Gaza, Siber, atau Bab Ali. Bagi jamaah yang akan kembali ke mahtab untuk menandai warna stiker dan nomor bus, karena pada prosesi haji tahun 2014, banyak jamaah yang salah menaiki bus sholawat, sehingga membuat jamaah bingung. Untuk jamaah haji gelombang pertama, dapat menikmati bus sholawat dengan nyaman, karena jumlah jamaah yang masuk ke Makkah masih terbatas. Namun, saat puncak haji atau saat jamaah gelombang kedua sudah mulai memasuki kota Mekah, maka kepadatan bus sholawat menjadikan jamaah antrian untuk menaikinya.
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam penjelasan persnya di Jakarta memastikan kondisi bus sholawat secara umum dalam kondisi bagus. Bagi jamaah haji Indonesia, kami mengucapkan selamat menikmati bus sholawat ini, semoga menjadi haji yang mabrur. Saiful Hadi, TVMU, memberitakan. Pemirsa, Ma'arif Institute menggelar diskusi publik mengenai sejumlah daerah yang mengeluarkan Perda Syariah dan kaitannya dengan negara Islam di Gedung Dakwah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Menteng Raya, Jakarta. Berikut liputannya untuk Anda. Melihat kondisi Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, namun Pancasila telah menjadi konsensus bangsa Indonesia sebagai dasar negara, apakah Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara Islam dengan adanya regulasi-regulasi berbasis agama seperti Perda Syariah di sejumlah daerah yang berkorelasi dengan tingkat kualitas keislaman sebuah kota? Untuk itu, Ma'arif Institute menggelar diskusi publik bertajuk Ekspos Publik Indeks Kota Islami di Aula Gedung Pusat Dakwah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Menteng Raya, Jakarta. Untuk membahas Indeks Kota Islami yang sedang disusun Ma'arif Institute sebagai upaya pendidikan publik terkait pemahaman dan praktek keislaman dalam tata pemerintahan kota dan mendorong kepala daerah bekerja untuk kemaslahatan dan keadilan publik sesuai dengan tujuan universal. Acara ini dihadiri sejumlah tokoh, diantaranya Direktur Riset Ma'arif Institute dan Ketua Tim Indeks Kota Islami Ahmad Imam Mujadid Rais, Muhammad Ali, selaku Associate Professor University of California Riverside Amerika, Hussein Zuhro. Sejumlah peserta dari media, mahasiswa, peneliti, dan staf kementerian pun turut menghadiri acara tersebut. Apa yang dimaksud dengan kota Islami? Bagaimana kita bisa mendefinisikan kota Islami? Bagaimana konsep Islam tentang implementasi nilai Islam tentang masyarakat atau kota? Parameter apa yang digunakan? Metode apa yang dipakai? Dan apakah kota-kota yang menjadi objek nilai indeks telah memiliki nilai Islami dalam perjalanan sejarah kotanya? Kemudian model kota Islami seperti apa yang bisa menerjemahkan prinsip-prinsip nilai-nilai keislaman? Ini pertanyaan penelitian awal yang melandasi penyusunan indeks kota Islami ini. Noviani Nuraini, Al-Fatoni, memberitakan dari Jakarta. Pada penerimaan mahasiswa baru tahun 2015-2016 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, diperkirakan sudah ada sekitar 6.000 lebih mahasiswa baru yang terdaftar di 3 kampus tersebut. Berikut liputannya. Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dr. Muhyarsah menjelaskan, sebanyak 6.000 lebih mahasiswa baru tahun akademik 2015-2016 akan meramaikan perkuliahan di 3 kampus UMSU di Medan. Penerimaan 6.000 lebih mahasiswa dari berbagai fakultas itu berlangsung dalam 3 gelombang. Gelombang pertama diterima 1.136 orang, gelombang kedua diterima 1.169 mahasiswa, dan gelombang ketiga diterima 3.924 mahasiswa. Besarnya jumlah mahasiswa baru UMSU itu menandakan kepercayaan warga Sumatera Utara terhadap perguruan tinggi Muhammadiyah semakin baik. Muhyarsah mengingatkan kepada mahasiswa baru untuk siap-siap mengikuti kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru yang dimulai 31 Agustus hingga 20 September 2015. Sedangkan kegiatan masa ta'aruf kolosal IMM akan berlangsung tanggal 3 hingga 5 September 2015.
Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Muhyarsa menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Sumatera Utara yang telah mempercayakan UMSU sebagai tempat untuk mendidik putra dan putri Medan. Sebagai amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan, UMSU yang memiliki moto unggul, cerdas, dan terpercaya, berusaha menjadikan kampus ini sebagai kawah candra di muka yang terkemuka dan berkualitas. Saat ini, UMSU memiliki akreditasi institusi B. Dan kini menjadi tantangan bagi UMSU untuk meningkatkan nilai akreditasi UMSU menjadi A dalam beberapa tahun ke depan. Saiful Hadi, Farhan Tanjung, TVMU memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, jangan kemana-mana, berita TVMU akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Berita TVMU. Jika Anda hobi snorkeling, Pantai Ngelambor bisa menjadi destinasi yang pas untuk didatangi. Objek wisata ini terletak di daerah istimewa Yogyakarta. Seperti apa Pantai Ngelambor ini? Berikut liputan dari tim TVMU Yogyakarta. Dan pemirsa, liputan ini juga sekaligus menutup Berita TVMU hari ini. Saya Rizky Nurulmi dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Salam pencerahan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantai Ngelambor terletak di Desa Purwodadi, Kecamatan Tepus Gunung Kidul, adalah tempat snorkeling di Jogja yang paling terkenal jika dibandingkan dengan tempat lainnya. Berjarak kurang lebih 70 km dari pusat kota Jogja, pantai ini menawarkan panorama pantai yang indah. Tepat di depan teluk, terdapat dua pulau karang yang bentuknya menyerupai dua kura-kura raksasa yang sedang berkejaran. Selain menambah kecantikan panorama pantai, dua pulau karang tersebut ternyata juga berfungsi sebagai penahan ombak. Hal ini menjadikan perairan di tepi pantai dangkal, terumbu karang pun tumbuh dengan indah akibat terbebas dari terjangan ombak besar. Air lautnya yang jernih menjadikan pengunjung bisa dengan leluasa melihat karang, rumput laut, dan ikan dengan berbagai warna. Para pengunjung pun bisa melakukan snorkeling dan berenang di pantai ini tanpa harus khawatir tergulung ombak besar karena memang lokasi pantainya yang berada di teluk. Wajar jika tidak hanya wisatawan lokal yang datang, melainkan turis luar negeri seperti dari Belanda, Prancis, dan Singapura. Berbentuk teluk mungil yang diapit dua bukit, Pantai Ngelambor benar-benar masih bersih dan alami. Untuk mencapai bibir pantai, wisatawan harus memarkir kendaraan di tepi jalan, kemudian berjalan kaki melewati ladang kacang dan deretan pohon pandan laut. Di Pantai Ngelambor, terdapat dua tempat persewaan yang menyediakan peralatan snorkeling. Tarif sewa peralatan bervariasi antara Rp35.000 hingga Rp50.000 untuk 1 jam. Dengan harga tersebut, kita dapat menyewa peralatan snorkeling yang terdiri dari snorkel, pelampung, dan sepatu. Tidak hanya itu, harga tersebut sudah termasuk foto di dalam air memakai kamera underwater. Tertarik snorkeling di Yogyakarta? Silakan datang ke Pantai Ngelambor.